Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku semuanya. Tetap semangat ya. Sebelumnya kita awali dengan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, iman Islam senantiasa ada dalam hati dan jiwa kita. Dan semoga saja di bulan Ramadan di hari ke-7 ini tetap semangat ya untuk puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga setelah selesai Ramadan kita akan mendapatkan gelar takwa dan juga akan semakin semangat ya untuk 11 bulan berikutnya ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita serukan bersama-sama ya jargon sosiologi supaya lebih semangat. 1 kata untuk sosiologi, yes. 3 kata untuk sosiologi, sebaik-baik manusia. 4 kata untuk sosiologi, bermanfaat bagi orang lain. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, kita harus senantiasa bermanfaat bagi orang lain dengan memperbanyak sedekah ya, membantu orang tua juga, memengkalin di rumah ya. Oke, untuk kali ini ya kita akan bersama-sama membahas materi integrasi sosial ya. Setelah sebelumnya kalian sudah membahas materi konflik dan juga kekerasan, kita akan membahas materi integrasi sosial. Oke, semuanya ya, saya yakin kalian sudah sangatlah paham itu apa yang namanya integrasi sosial ya. Jadi integrasi itu merupakan bagian dari hasil penanggulangan konflik. Agar proses penanggulangan dan resolusi konflik itu serta integrasi dapat berjalan, maka diperlukan penerapan metode penelitian sebagai suatu cara untuk melakukan penelusuran dan pemahaman tentang pokok permasalahan yang ada pada sebuah konflik. Ya. Sedangkan kompetensi dasar ya yang akan kita bahas pada materi ini, atau setidaknya kompetensi yang harus kalian miliki ya, atau kalian dikatakan sudah lulus dalam materi ini, ketika yang pertama ya 3.5 kalian memiliki pengetahuan mengenai bagaimana melakukan pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan sosial, konflik dan kekerasan di masyarakat. Kemudian pada KD 4.5 atau keterampilannya, kalian dapat melakukan penelitian sederhana yang berorientasi pada pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan sosial dan konflik yang terjadi di dalam masyarakat sekitar kita. Oke, kemudian karena kita ini ya di Islam Fikri, kita harus mengaitkan materi-materi kita dengan muatan-muatan Islami ya, atau mengintegrasikan Islamisasinya. Oke, ada yang tahu ini surat apa? Ya, betul ya, ini adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Marilah kita bersama-sama untuk membacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, pas banget kan? Ini sesuai dengan materi kita yaitu integrasi atau menyatukan, berdamai ya, gitu. Oke. Kemudian ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan melihat peta konsepnya ya. Jadi peta konsepnya adalah materi secara umum itu adalah integrasi sosial. Kemudian di sini ya, itu ada menerapkan metode penelitian untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan. Kemudian bahasan yang kedua yaitu integrasi dan reintegrasi sosial. Nah, integrasi dan reintegrasi sosial ini kemudian akan dipecah lagi atau akan dibahas lagi. Yang pertama mengenai pengertian dan syarat integrasi sosial. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat integrasi sosial. Yang ketiga, proses menuju integrasi sosial. Yang keempat, bentuk-bentuk integrasi sosial. Dan yang kelima, integrasi dan reintegrasi sosial dalam masyarakat Indonesia.
Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dulu yaitu menerapkan metode penelitian untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan. Oke ya. Jadi ya agar setiap tindak penanggulangan dan resolusi konflik itu dapat benar-benar menyentuh akar penyebab dan kita dapat mengembalikan kedamaian, maka terlebih dahulu perlu diterapkan yang namanya metode penelitian untuk memahami konflik tersebut. Nah, penerapan metode penelitian ini biasanya disebut pemetaan konflik atau namanya konflik mapping. Pemetaan konflik ini diawali dengan pengumpulan data dulu, yaitu bisa melalui observasi, wawancara, angket, maupun penelusuran sumber data sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap konflik hingga mampu merekomendasikan solusi yang terbaik. Mial Ramsbottom ya dan Wood dalam Susan 2009 ini menguraikan ya sejumlah pertanyaan yang dapat digunakan sebagai panduan pengumpulan data. Sejumlah pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ya, siapakah pihak-pihak yang berkonflik? Yang kedua, apakah yang menjadi persoalan konflik itu? Yang ketiga, apakah mungkin membedakan antara posisi, kepentingan, atau materi, nilai, dan hubungan serta kebutuhannya? Yang keempat, bagaimana hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik? Yang kelima, bagaimanakah persepsi para pihak mengenai konflik? Yang keenam, bagaimanakah perilaku terkini dari pihak-pihak yang berkonflik? Yang ketujuh, siapakah pemimpin dari pihak-pihak yang berkonflik? Yang kedelapan, pada tingkat elit dan individual, apakah yang menjadi tujuan, kebijakan, kekuatan, dan kelemahan relatif dari pihak-pihak yang berkonflik? Ya. Kemudian di sini kita akan membahas teknik pemetaan konflik ya. Yang pertama adalah menurut Ware dan Bartos. Ini dalam Susan tahun 2009. Yang pertama yaitu menelusuri konteks ya, atau specify the context. Menelusuri informasi mengenai sejarah konflik dan bentuk fisik maupun tata organisasi kelompok yang terlibat konflik ya. Jadi konflik itu tidak akan muncul di ruang hampa, tetapi dalam konteks politik negara, keluarga, kelompok atau komunitas ya. Jadi tidak di ruang yang kosong, tetapi pasti akan dalam konteks politik negara ya yang lebih besar, keluarga yang paling kecil ya, kelompok atau komunitas. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengidentifikasi para pihak atau identify the parties ya. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkonflik yang terdiri atas pihak utama berkonflik atau mereka yang menggunakan perilaku dan tindakan bermusuhan, memiliki kepentingan langsung dari hasil konflik, pihak konflik sekunder atau memiliki kepentingan tidak langsung terhadap hasil konflik, dan pihak ketiga ya atau aktor yang netral dan bersedia mendorong penyelesaian konflik ya. Kemudian yang ketiga yaitu memisahkan sebab dari akibat ya, atau separate causes from consequences ya. Dalam hal ini perlu dilakukan ya pemisahan antara akar penyebab konflik dan akibat-akibat sampingan dari konflik itu. Ya, sebagai contoh saja ya. Misalnya penyebab konflik antara ya Adi dengan Budi adalah perebutan tampuk kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Sementara itu, akibat sampingan dari konflik dapat berupaya saling menjatuhkan atau memecah belah anggota kelompok demi mencari sebuah dukungan. Ya. Kemudian yang keempat yaitu memisahkan tujuan dari kepentingan, ya, atau namanya separate goals from interest. Ya. Kepentingan biasanya itu lebih luas ya dibandingkan sebuah tujuan. Sebagai contoh ya, misalnya tujuan antara Rehan berkonflik dengan Aulia adalah untuk menggulingkan kepemimpinan Aulia di sebuah organisasi ya. Nah, setelah tujuan itu tercapai, maka si Rehan ini akan dapat leluasa melaksanakan kepentingannya, yaitu memanfaatkan organisasi sebagai sarana untuk memperoleh kekayaan ya. Kemudian yang kelima yaitu memahami dinamika. Understand the dynamics ya. Adapun yang dimaksud dengan memahami dinamika adalah kita memahami perkembangan situasi yang diakibatkan oleh berbagai tindakan para pihak yang berkonflik ya. Kemudian yang keenam
Yang keenam yaitu mencari fungsi positifnya atau search for positive function. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menemukan bentuk-bentuk sikap dan perilaku para pihak yang berkonflik yang memungkinkan konflik itu dapat diarahkan untuk mencari sebuah penyelesaian, ya. Itu yang namanya mencari fungsi positif. Jadi sisi positifnya itu adalah dalam rangka untuk mencari penyelesaian konfliknya. Kemudian yang ketujuh yaitu memahami potensi regulasi. Understand the regulation potential, ya. Teknik ini adalah upaya mencari tahu bagaimana aturan legal atau peraturan perundang-undangannya dapat atau bisa mengintervensi atau membantu penyelesaian sebuah konflik tersebut, ya. Itu. Ya, bisa kalian lihat ya. Itu ada 7 ya menurut Ware dan Partos. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kita pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat meskipun sedikit, tapi semoga bisa dipahami. Kalau misalnya kok belum bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan ya via Japri atau via grup WA. Oke, sampai sini dulu. Mohon maaf ketika banyak salah dan hilaf. Jazakumullah khairan. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan dan juga tetap semangat di dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.